Alright. Good morning, salam cuan, salam trading for fun. Alright, yes. Oke, selamat pagi teman-teman. Salam cuan, trading for fun. Tadi ada request kembali pada teman-teman. Hari ini di tanggal 9 Juni 2021 kita akan seperti biasa pagi-pagi kita mapping, istilahnya mapping gitu. Sambil cek apakah ada SOP atau rule kita sehingga kita bisa open posisi maupun pending order. Saya mulai dari per GBP USD atau GU. Kita mulai dari time frame yang lebih kecil dulu, dari mulai M15 kita cek support dan resistennya. Kemudian kita cek trennya. Dan mungkin nanti kalau sempat misalnya di sini ini GBP USD, kita klik ini GBP Jepang Yen, sama-sama masih trennya bullish. NU trennya bearish. Nah, itu dari mana? Oke, nanti akan saya jelaskan kalau waktu kita masih cukup. Itu perpaduan antara trend line di misalnya gini. Ini kita di M15. Alright. Nah, M15 itu trennya di daily menggunakan EMA moving average exponential 9 dan trend line. Nah, dari situ ketika trend line-nya bearish atau bearish, kita fokus sell ya kan. Nah, langsung di sini sudah otomatis tools-nya memberikan informasi kita fokus sell karena trend sedang bearish di New Zealand US dollar misalnya. Oke, kita mulai dari GBP USD. Alright. Oke. Nah, di GBP USD trennya masih bullish ya. Oke, kita fokus buy di area support. Nah, kita fokus di sini. Ini kemarin kita dapat di sini. Kita dapat di sini. Dan kita take profit TP2 ya. Alright. Nah, ini apa nih? Ini adalah signal Fibonacci. Nah, ini menarik ini. Signal Fibonacci ketika kan gini, trend bullish. Oke, terus ada area support. Nah, biasanya tidak semua trend, misalnya trend bullish ada area support, terus ketika kita pasang pending order di sini kemudian langsung terbang kan, enggak, kadang mau juga ditembusi gitu kan, mencari support yang lebih bawah atau pindah trend, misalnya trennya jadi bearish misalnya. Nah, untuk itu signal plus Fibonacci ini mengukur kekuatan market di hari sebelumnya atau volume sebelumnya itu. So, kita ada panduan untuk area-area support yang lebih kuat. Gitu. Oke. Alright. So, jadi seperti ini di time frame 15 menit GU kita fokusnya masih tetap buy. Buy-nya di sini ya, di area support. Oke, ini masih kuat ini. Oke, kita tunggu di sini. Kenapa tidak ambil sell kalau kita mau buy di sini? Ya, kan trennya masih bullish. Kita buy ini belum tentu dia mau ke sini. So, bisa saja dia terus terbang sampai harga ke 14 sekian. Kan gitu. Ya. Kalau kita sell berisiko karena trennya masih buy, trennya bullish. Oke, so
kita lanjut ke pair GBP USD. Oke, GBP Jepang Yen ya, GJ. Oke, daily-nya, oke, ya trennya masih buy. Kan gitu. Ini EMA 9 nih, nggak percaya. Nah, so otomatis tools kita membaca trennya menjadi buy. Nah, kalau untuk trading di M30 atau di H1 ya, di H1 ya trennya bisa kita pakai M9 atau saya biasa pakai 34 ya, EMA 34 untuk di trading di H1. Alright, kita kembali ke 15. Kenapa di time frame 15? Ya, support resistance tahu sendirilah. Itu jarang. Kalau di H1 itu jarang ya. Meskipun kita trading di banyak pair, tapi di H1 itu jarang konfirmasi gitu. Nah, kalau bagi rekan-rekan di VIP group kemarin itu ada meneliti lebih banyak terjadi SOP ya, atau rule di time frame 15 gitu. Ya, jadi kalau lebih banyak artinya maka akan lebih banyak loss juga ya. Ya, banyak loss, banyak freight ya. Makanya tergantung daripada apa? Daripada RR-nya. So minimal RR 1:, kalau saya pakai 1:2 ya. Oke, lanjut. Oh, belum. Ini trennya bullish, so kita buy di area sini ya, area support. Nah, ini bisa kita pasang pending order. Oke, pasang pending order di GBP Jepang Yen. Coba kita frame-nya kita ke 15. Alright, sip. Nah, kalau seperti ini semalam juga ya, di sini kita dapat. Ya, apakah harga akan balik lagi ke sini? Belum tentu. So, kalau mau pasang, kita coba pasang ya. Jadi di sini areanya lebar kan ya? Oh, enggak. Stop loss-nya kira-kira di sini. Ya. Kemudian kita masukin, karena ini buy, so kita masukin buy price-nya 154.615. Oke, untuk stop loss-nya 154.446. Oke, betul? Yes. Ya. Nah, oke. Ini cara penggunaan tools-nya ya. Kalau buy, kita masukin buy price-nya di sini, harga buy, kemudian stop loss-nya. Ini sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian TP1-nya di sini, TP2 di sini, TP3-nya di sini. Oke, karena TP2-nya oke ya, aman ya, karena resisten masih di atas TP2. So, kita klik TP2. Oke. Risk-nya saya mau 1% aja. Oke, kita create PO-nya. Alright, ya. Yeah. So, sudah terpasang pending ordernya. So, kita lanjut ke NU.
Oke, NU coba kita cek. Bearish ya. Oke. H1-nya daily D1. Oke. Alright, ya. Ada dua resisten di atas. Alright. Saya lebih kayak kita skip aja dulu ya. Lebih sambil menunggu signal Fibonacci-nya nanti di mana kalau di sini muncul kita mungkin akan eksekusi atau kita bisa, saya mau pasang pending order di sini tapi kita coba lihat ada yang lebih cantik mungkin nanti. NJ ya. NJ trennya bearish. Yang gini kurang suka saya karena ada area resisten dan support berdekatan ya. Kita ke USD CHF, trennya bearish. Oke, alright. Coba kita cek H1-nya. Oke. Cuma di sini ada support ya, ada support yang oke, coba kalau dia ke sini hanya 20 pip. H1 daily-nya. Oke, trennya masih kuat ya, bearish ya. Alright, so kita skip dulu. Oke, nanti ini dalam pantauan juga USD CHF karena di sini ada resistennya kuat nih, resistennya kuat. Apakah dia bisa menembus support yang di bawah ketika kita pasang pending order di sini? Oke. Oke, kita next dulu. USD Kanada. Trennya bearish. Oke. Sudah muncul signal daripada signal karena masih baru ya, jadi signal apa ya, biasanya kan signal itu ada deh, yang ini signal Fibonacci ya, kita tambahkan ditambahkan signal Fibonacci kan tidak ini ya, tidak lari ya, justru malah lebih oke gitu ya. Kenapa tidak pakai RSI, MACD? Saya dari dulu tidak belajar itu. Sarangyo. Oke, sebentar saya minum dulu ya. Alright. Oke, USD Kanada dolar. Tren bearish, muncul signal Fibonacci, maka kita fokus sell di sini. Alright, so kita cek H1-nya. Daily-nya. Oh, wow. Oke.
USD Kanada. Oke, saya mau ambil USD Kanada. USD Kanada mana sih? Oke. Ya. Oke, ini saya rasa simple ya teman-teman. Kalau kita menggunakan money management yang ketat, ya misalnya TP-nya 1:2 lah ya, risikonya 1:2. Nah, cuma di sini saya tidak menggunakan ini ya, lot tetap ya. Artinya misalnya open 0,1 atau 1 lot gitu. Ini di sini kita modalnya 30.000. So berdasarkan persen gitu. Risikonya 1% pun itu udah besar ya. Udah. Yang oke sih. Jadi kalau misalnya dalam satu hari kita punya 2 open posisi, dua-duanya kena profit misalnya 1:2 kan, misalnya di sini kita udah dapat 4% loh. Kalau kita loss ya cuma 2% kan gitu. Atau misalnya kalau areanya oke, asik pas, itu kita pakai 1:3 gitu. Satu kali trade kita sudah dapat 3%, udah bisa libur 3 hari kalau mengikuti yang lagi ngetrend sekarang tuh 1% per hari, ya kan. 2 kali berturut-turut TP3 udah 6% loh. Ngeri, 6%. Sebulan aja targetnya 5%. Nah, makanya 1% tuh udah gede. Oke, so let's go. Oke. Asik nih. Ya asik-asikin aja. Kita punya area stop loss gitu ya. Oke. Sedikit lagi. Oke. Sell price-nya di harga 1.21134, enter. Stop loss-nya di 1.212 Wirosablen 36, enter. Oke, risk-nya 1% aja. TP2 klik oke. Kalau take profit kita lumayan $600. Lumayan. Bisa libur berapa hari kita? Bisa jalan-jalan lagi. Kemarin kita baru jalan-jalan ya ke Jakarta, ke daerah Kalimantan, Balikpapan. Kebetulan ke sana baru sekali coba makanan di sana, tapi masih lebih enak makanan di Medan. Oke, harapannya harga balik ke sini, sentuh pending order kita, dan langsung go ke TP2. Alright. Oh ya, ini penjelasan buat teman-teman yang kenapa lotnya kok jadi tiga lot gitu ya. Oke, karena kita risknya menggunakan persen. Nah, stop lossnya di sini. Stop lossnya kan dekat tuh, kecil tuh. Ya, dengan 1% maka disesuaikan lotnya. Sama aja kalau yang GJ tadi, mana GJ tadi? Nah ini GJ kalau kita take profit 1% ya $602 juga. Itu kalau kita SL
300 ya kan, karena 1:2. Oke. Kita lanjut gold. Gold trennya bullish. Ya. Oke, nanti ini keren ya daily-nya. Tapi ada signal sell ya di daily ya. Kita skip dulu ke USD Jepang Yen atau UJ. Alright, trennya bullish ya, masih bullish dong. Oke. Balik ke M15 nya, wow, tapi di sini berdekatan ya. Oke, saya tidak suka ini. Kita next ke Euro USD. Oke, kita ada trend bullish, ada proven supportnya kuat. Oke, bisa. Tapi harga sudah bergerak naik, terlambat kita ya. Apa dia mau masih balik lagi ke sini diskon? Kita tunggu setengah jam lagi. Kita lihat, siapa tahu ada yang lebih cantik daripada Euro USD. Kita sudah punya dua setup yang berjalan di GBP Jepang Yen dan USD Kanada Dollar. So kita lanjut ke Euro Jepang Yen atau AJ. Oke, kita lihat H1-nya. Oke, H4 belly. Ya, ini Oke, bagaimana? Saya mau ambil tapi di sini ya, pending ordernya di sini. Mungkin akan repair atau retest atau istilahnya. Oke, kita skip dulu yang langsung cepat-cepat aja. Oke, kita bercepat. Ini berdekatan saya tidak suka. Ini juga CHF Jepang Yen juga rapat support dan apanya. Ini juga oke, kita ada trend bearish tapi tidak punya area resistennya. So kita ke next Euro Australian Dollar. Kita coba cek H1 nya daily. Oke, oke. Euro Aussie CHF bearish. Kenapa rapat-rapat gini ya? Oke, Aussie chart. Nah, ini dia tadi. Terlambat kita ya masuk ya. Coba kita cek H1 nya. Iya, keren. Oke, coba kita ke Aussie Kanada.
atau C. Oh ini ya. Alright, so yeah. Oke, biar bisa dapat oseng-oseng. Kita pasang, kita cek ya kira-kira di sini. Stop lossnya kira-kira di sini. Coba kita cek pips spread. Kok itu? Oke, ya. Kita punya harga sell price-nya di 0.93747 dan stop loss-nya di 93829. Oke, mari kita masukkan sell price-nya terlebih dahulu. 0.93747. Enter. Oke. Stop loss-nya di 0.93829. Nomor telepon ya. Enter. Oke. Risk-nya dekat 1%. Kita ambil TP2. Kita coba cek muncul. Oke, sip. TP2-nya di sini masih bisa lah area. Oke, kita sudah punya 3. Oke. Dan Australian dollar Kanada running, bukan running, sudah hampir ya. Ya. Kita ke pair bearish, tapi di sini ada tidak cantik. Yang terakhir kita punya pair Aussie and JD. Kenapa saya tidak, kalau dilihat di situ ya, pair GBP cuma hanya ada GU dan GJ ya gitu. Pertama, spreadnya agak lebar. Kedua, nggak apa ya, nggak asik aja saya dengan pair GBP, kecuali yang dua ini gitu. Kalau teman-teman mau gunakan di pair GBP atau pair-pair yang lain yang tidak ada di sini, sah-sah saja, silakan saja. Oke, trennya bullish. Oke, tapi masih jauh ya. Alright, so kita udah punya 3, 1, 2, 3 pending order. Dan yang paling terdekat ada USD dan Australian dollar Kanada. Ya, semoga menyentuh, dan nanti kita akan, kalau sempat ya, ini videonya hanya untuk menjelaskan bagaimana cara melihat tren dengan menggunakan tools. Nah, jadi yang nanya kemarin kok bisa tuh ada trennya muncul dari mana, yaitu dari trend line ya, trend line di daily, dan menggunakan moving average ya. Moving average-nya itu berdasarkan time frame yang kita gunakan patokan entry. Misalnya di M15, maka moving average-nya berbeda dengan di H1 maupun di H4. Oke. Kalau di H4 biasanya pakai EMA 100 ya. Tapi saya jarang trading di H4. Biasanya di 15, H1 dan D1. Gitu. Kedengaran nggak suara anjing? Anjing. Oke, gitu aja dulu teman-teman. Semoga apa ya penerangan yang singkat dan yang tidak penting ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang belum ya. Kalau yang sudah punya teknikal khusus, yang sudah banyak yang keren-keren, yang hebat-hebat dari saya
Saya hanya memanfaatkan RR. Itu dia. Gitu. RR-nya 1:2. Jadi kalau 2 kali menang bisa kalah 4 kali. Ya kan? Kan gitu. Kita mikirnya simple aja. Kalau kita take profitnya sekali di TP2, kita punya senjata 2 kali loss berturut-turut. Enak kan? Tuh. Apalagi kalau pakai TP3. Sekali TP atau 3 kali berturut-turut SL. Di kesempatan berikutnya kita TP. Kan? Alright, so gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam cuan, financial freedom untuk kita semua. Salam trading for fun.